Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hebat. Bertemu lagi dengan Pandan Mbak Eko Channel. Hari ini kita membahas saham Indi. Apakah saham Indi layak dibeli? Kita saksikan saja pembahasannya. Oke. Jadi saham Indi atau Indika Energi itu memiliki beberapa perusahaan. Yang pertama itu di bidang sumber daya energi, itu ada PT Kideko Jaya Agung dengan kepemilikan 91%. Ini lokasinya di Kalimantan Timur, merupakan tambang batu bara. Kemudian ada Multi Tambang Jaya Utama, ini yang disingkat MUTU, itu 100% kepemilikannya. Kemudian Indika Energi Trading, ini perusahaan perdagangan batu bara, dan Indika Capital Investment, juga perusahaan perdagangan batu bara. Selain perusahaan untuk sumber daya energi, ada juga yang bergerak di bidang jasa energi. Ini yang pertama Petrosea, ini sudah terbuka PTRA ya. Ini anak usahanya dari Indi. Kepemilikan terhadap Petrosea itu 69,8%. Kemudian Tripatra Engineering, ini juga di bidang teknik konstruksi, itu kepemilikan 100%. Dan Kuala Pelabuhan Indonesia, ini manajemen pelabuhan, pelabuhan kecil ya, 68,8%. Kemudian offshore Petrosea itu 69,8%. Kemudian di sini beroperasi di area wilayah timur juga Kalimantan. Kemudian infrastruktur energi, ini ada 51% kepemilikan pada PT Mitra Bahtera Segara Sejati. Ini transportasi untuk batu bara ya, kapal untuk transportasi batu bara. Kemudian ada Interport Mandiri Utama, ini 100% untuk jasa logistik. Kemudian ada pembangkit listrik, itu Cirebon Electric, 20% dimiliki oleh Indi. Itu berada di Jawa Barat di Cirebon. Kemudian ada 6,3%, ini Cirebon Energi Prasarana. Oke, lanjut. Kalau kita lihat di sini adalah peta operasinya dari Indika Energi. Jadi kebanyakan itu berada di pusatnya di Kalimantan. Kalau kita lihat si Kideko Jaya Agung sama Multi Tambang Jaya Utama berada di Kalimantan. Kemudian untuk jasa energi, ini di bidang jasa pekerjaan EPC di bidang jasa itu ada di Kalimantan, Jawa, Sumatera, di Nias, dan di Papua. Kemudian infrastruktur energi, kalau kita lihat ada di Jawa dan di Kalimantan. Oke, selanjutnya untuk pendapatan 2019 dan 2018. Jadi kalau kita lihat porsinya 76,4% pendapatan Indika Energi itu ditopang oleh bidang batu bara. Kemudian 23,6% di bidang non batu bara.
Jadi penyumbang terbesar itu ada di perusahaan Kideko, kemudian perusahaan coal trading sama Mutu. Selain itu untuk non coal atau non batubara itu porsinya sedikit, 23% di Trip Group sama PTRO, ini dari Petrosia. Tidak terlalu berbeda dengan 2018. Bagaimana dengan 2020? Nah, ini sampai kuartal ketiga 2020, pendapatan utamanya itu batu bara yang dijual ke luar negeri itu hampir 50%, tepatnya 48%. Kemudian batu bara dalam negeri itu 22%, akumulasi 70% pendapatan di penjualan batu bara. Kemudian 29% di bidang jasa, 1% di bidang perdagangan lainnya. Lihat di sini penyebabnya ada beberapa hal. Nanti ada pembelian saham baru di Kideko. Oke, kita lanjut saja. Nah, kalau kita lihat pendapatan di bidang kontrak jasa itu masih stabil. Ini yang diperoleh dari jasa EPC. Ini relatif stabil, relatif meningkat. Kemudian di kuartal ketiga 2020 ini untuk akumulatif sampai Desember 2020 kemungkinan tidak tercapai melampaui 2019. Nah, ini pada tahun 2018 itu pendapatan kontrak jasa itu meningkat. Itu karena pertama itu di Petrosia, kepemilikannya 69,8%. Ini pendapatan dari kontrak jasa ya. Kemudian di Tripatra, ini juga di bidang EPC. Kemudian pendapatan di penjualan batu bara. Nah, ternyata kalau kita lihat dari 2016 sampai 2020 terjadi kenaikan signifikan dari tahun 2017 ke 2018. Kenapa ini ada naik? Nanti kita lihat. Memang di sini harga batu bara lagi naik. Kemudian ada porsi kepemilikan saham Indi nanti ya. Kalau kita lihat dari bidang penjualan batu bara itu tahun 2012 itu sudah ada kepemilikan 85% di perusahaan Mutu. Kemudian dengan wilayah tambang sekitar 24 ribu hektar, 24.900 hektar. Kemudian Indika Energi Trading di sini juga di bidang penjualan batu bara. Nah, ini tahun 2018 Indika Energi meningkatkan kepemilikannya dari 45% menjadi 91%. Kalau kita lihat kenaikan laba cukup signifikan di tahun 2018. Akan tetapi di bidang penjualan batu bara itu sampai 2019 dan 2020 itu terus merosot. Sedangkan pendapatan di bidang EPC pada sebelumnya dijelaskan cenderung meningkat.
Jadi di bidang batu bara ada kemunduran. Kemudian pendapatan perdagangan lainnya ini cukup kecil ya. Ini kita lewatin saja karena tidak terlalu signifikan mempengaruhi pendapatan. Kalau kita lihat di sini ada grafik pendapatan yang hijau, kemudian beban pokoknya, kontrak dan penjualan, beban pokok kontrak penjualan, kemudian beban penjualan umum dan administrasi, beban keuangan yang kuning, dan labanya yang merah. Jadi kalau kita lihat dari 2016, labanya itu di paling besar di beban pokok ya, sama, cuma terlalu besar dibandingkan pendapatannya sehingga labanya menjadi minus. 2017 juga dia masih minus. Pada saat 2018 melonjak pendapatan karena kenaikan harga batu bara dan juga kenaikan kepemilikan saham di Kideko. Kalau di sini ini kita lihat laba terbesar ya di tahun 2018. 2019 ada kemunduran. Kalau kita lihat si bebannya ini tetap besar sekali ya. Di 2020 kuartal ketiga ini kalau kumulatif sama dan lain-lain itu dia sudah rugi. Oke, persentase bebannya. Jadi kalau yang merah ini grafik total persentase beban, artinya yang merah ini merupakan penjumlahan beban pokok, beban penjualan dan umum, administrasi, kemudian beban keuangan. Ini kalau digabungkan jadi yang merah. Jadi perbandingannya itu terhadap laba. Kalau kita lihat beban keuangannya kecil ya, 5%, beban penjualan 10%, beban pokoknya ini sekitar 84%. Kalau di total dia menjadi melebihi 100%, artinya di sini rugi. 2017 juga bebannya di atas 100%, 100% dari pendapatan, rugi. Sehingga 2018 ini baru untung. Kalau kita lihat perusahaan ini 2019 bebannya meningkat, kuartal ketiga 2020 juga meningkat, maka ini belum dikurangi ada beban beberapa yang lainnya. Maka kalau kita lihat perusahaan ini secara fundamental kurang baik karena dia tidak bisa mengendalikan bebannya atau setidaknya bisa menurunkan beban. Kemudian tidak ada data per segmen kalau kita lihat di laporan keuangannya. Jadi di beban jasa itu pendapatannya sekian, tetapi beban jasanya sekian. Jadi ini kumulatif untuk keseluruhannya, sehingga laporan dari Indika Energi ini kurang apa ya, kalau bisa ditambahkan sama Indika terhadap segmen-segmennya, segmen penjualan batu bara berapa pendapatan, berapa bebannya, sehingga bisa kita analisa. Kemudian beban jasa, pendapatan jasa, seperti laporan-laporan di perusahaan terbuka lainnya. Kemudian kita sorotin di sini ada kenaikan royalti yang sangat besar dari 2016 itu dalam US dollar 1,2 juta US dollar meningkat sampai 2019
menjadi 229 juta US dollar, arti 200 kali lipat di sini. Ini sangat signifikan menjadi bebannya jadi meningkat. Ini royalti merupakan biaya ya yang dikeluarkan untuk ke pemerintah. Nah, terakhir ini ada analisa harga. Kita sudah lihat bahwa Indika Energi ini secara fundamental belum baik, belum bagus. Dan kenapa terjadi kenaikan harga di sini? Kalau kita bandingkan dengan PTBA, ini yang warna merah. Kemudian Newcastle Coal, ini yang biru. Jadi kalau kita lihat, dia memang polanya sama dengan industri coal, industri batubara. Jadi saat ini Newcastle Coal itu harganya meningkat, sehingga saham batubara yang lainnya juga meningkat. Walaupun laba Indika Energi itu saat ini minus ya, lebih kecil. Jadi kalau kita lihat harga saat ini itu di 15 Januari 1790 dengan EPS-nya minus 144. Apakah layak dibeli? Kalau menurut pandangan Mbak Iko, ini tidak layak dibeli karena EPS-nya masih minus dan dia naik harga itu di cenderung karena kenaikan coal price. Di sini juga ada peran ya dari bandar-bandar besar untuk menaikkan harganya. Kemudian kenapa tidak layak dibeli? Karena masih ada pilihan lain, itu di PTBA. Itu fundamentalnya bagus, dia juga naik karena kenaikan harga batu bara. Masih banyak juga, ada juga perusahaan Adaro dan Mitra Bara juga bagus. Oke, sekian kita pembahasan Indika Energi. Jika ada komentar, saran, pertanyaan bisa disampaikan. Mohon di like dan di subscribe.